Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Rizaryo Rizky Maulana. Saya adalah mahasiswa ilmu politik FISIP UMJ. Pada kesempatan kali ini atau dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang usul inisiatif dari legislatif dan eksekutif. Jadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 20 ayat 2 pernah menegaskan bahwa secara rancangan undang-undang dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Selanjutnya ditentukan pula dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 136 ayat 1 bahwa peraturan daerah ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD. Nah, rumusan tersebut menandakan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat sebagai penjelmaan dari Legislatif Institut dan Presiden sebagai Eksekutif Institut memiliki hubungan yang sangat erat dalam hal pembahasan rancangan undang-undang. Dan begitu pun juga dengan lembaga legislatif daerah dan eksekutif daerah dalam hal pembentukan peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden 15 Oktober 2004 adalah suatu produk reformasi perundang-undangan kedua setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 di bidang pemerintahan daerah. Gagasan tentang lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Daerah telah mencerminkan perubahan politik hukum pemerintahan dari pemerintahan yang sentralistik mengarah pada pemerintahan yang desentralistik. Nah, arah pemerintahan yang desentralistik itu tidak terlepas dari latar belakang timbulnya gerakan lokal yang menuntut terjadinya proses demokratisasi dan keterbelakangan struktural di daerah. Pemerintahan Orde Baru yang gagal memeratakan hasil pembangunan di Indonesia nampaknya juga menjadi pemicu terhadap pembaruan sistem pembagian sumber kekayaan alam. Salah satu hak yang baru buat DPRD adalah hak meminta pertanggungjawaban gubernur, bupati, dan wali kota. Hak ini merupakan hal yang sangat maju, terutama dalam mengawal proses demokrasi di negara ini, di Indonesia. Sebagaimana ada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang sebelumnya dapat dikatakan sama sekali tidak dikenal oleh pemerintahan daerah yang pernah berlaku. Apakah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, dan bahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 yang sangat dikenal memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Yang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 43 ayat 1 dan secara terperinci menyatakan hak-hak DPRD sebagai berikut, yaitu interpelasi, angket, menyatakan pendapat, dan selanjutnya pada pasal 44 ayat 1 mengajukan perancangan perda, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan pendapat, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas protokoler, dan kewenangan administratif. Jika kita mengkaji lebih lanjut ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka menurut Emrias Rashid, kita akan menemukan sejumlah hal yang sangat menonjol yang menyangkut kedudukan dan kewenangan DPRD, dan hal itu jelas merupakan sebuah inovasi baru dari undang-undang tersebut. Antara lain, pertama, fraksi bukan lagi merupakan alat kelengkapan DPRD. Pasal 46 ayat 1 yang menjadi alat kelengkapan DPRD adalah pimpinan, komisi-komisi, panitia musyawarah, panitia anggaran, badan kehormatan, dan alat kelengkapan lainnya. Implikasi dari kenyataan ini adalah beban dari pemerintahan daerah dapat berkurang, paling tidak daerah tidak perlu lagi menyediakan sarana, fasilitas, dan gaji yang secara khusus disediakan untuk ketua dan sekretaris fraksi. Memang sebenarnya dimanapun fraksi bukan merupakan alat kelengkapan dewan, karena fraksi lebih merupakan kepanjangan tangan dari partai masing-masing. Fraksi diperlukan oleh partai agar anggota dewan yang berasal dari partai mempunyai tingkat kedisiplinan yang tinggi dalam menjalankan kebijaksanaan partai di lembaga perwakilan rakyat. Dan di samping itu, agar anggota fraksi tersebut menempuh langkah yang berbeda sama dengan kebijaksanaan partai. Kemudian kedua, contempt of parliament. Untuk pertama kalinya DPRD dapat memaksa seorang pejabat negara atau pejabat pemerintah atau bahkan warga negara kebanyakan untuk memberikan keterangan di hadapan DPRD. Jika memang lembaga tersebut memerlukan keterangan atau informasi dari pejabat atau warga masyarakat. Nah, kalau sampai seorang pejabat ataupun seorang warga negara menolak untuk memberikan keterangan, sementara keterangan tersebut warga negara menolak untuk memberikan keterangan, sementara keterangan tersebut sangat diperlukan oleh DPRD dalam rangka pelaksanaan tugasnya. Nah, maka pejabat atau warga negara tersebut dikenakan ancaman yang disebut contempt of parliament. Dan kalau hal itu sampai terjadi, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi hukum. Pasal 43 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang masalah itu. Pasal tersebut menyatakan bahwa ayat 4 dalam melaksanakan tugasnya
panitia angket dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki. Kemudian ayat 5, setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sah menurut peraturan-peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di ayat 6 dinyatakan pula bahwa dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, sementara itu bagaimana implementasi dari ketentuan ini akan diatur lebih lanjut melalui peraturan tata tertib di DPRD. Yang ketiga, DPRD dapat meminta laporan keterangan pertanggungjawaban gubernur, bupati, dan wali kota. Hal ini juga merupakan sesuatu yang dapat dikatakan baru dan bagian dari misi reformasi dari undang-undang ini. Nah, dapat pula dikatakan bahwa dengan klausul ini, maka kedudukan DPRD menjadi sangat kuat. Dalam menjalankan tugasnya, kepala daerah wajib menyampaikan laporan atas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri, Kemendagri. Nah, untuk bupati dan wali kota, laporan tersebut tembusannya juga wajib disampaikan kepada gubernur yang menjadi kepala daerah provinsi. Laporan tersebut wajib disampaikan setahun sekali kepada presiden, ya di mana pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tersebut. Dan kemudian keempat, DPRD tepat mengusulkan pengangkatan dari pemerintahan kepala daerah atau wakil kepala daerah kepada presiden. Terus pada pasal 42 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Bagaimana kalau laporan pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala daerah ditolak oleh DPRD? Nah, kalau kepala daerah harus melengkapi dan atau menyempurnakannya dalam jangka waktu tertentu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 Pasal 78 ayat 1 huruf D. Sekalipun implikasinya akan sangat luas, tapi kalau ini sangat jelas sangat memperkuat kedudukan, fungsi, dan kewenangan DPRD, apalagi karena DPRD diberi hak untuk memberikan semacam mosi tidak percaya kalau sampai 2 kali menolak pertanggungjawaban kepala daerah. Nah, namun akar DPRD tidak akan dengan semena-mena menyalahgunakan hak dan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, maka presiden yang harus memberikan kata akhir tentang penolakan pertanggungjawaban dari kepala daerah. Jadi presiden kedudukannya sebagai penengah atau wasit jika terjadi sengketa antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif di daerah. Tugas dan kekuasaan eksekutif pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, memobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik dengan negara lain. Ya, di tingkat lokal tentu saja membina hubungan dengan pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah yang lainnya. Itu yang dimaksud dengan pemerintahan. Pemerintahan dalam arti yang luas menyangkut kekuasaan dan kewenangan dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Eksekutif adalah kegiatan pemerintahan dalam arti yang sempit. Secara tradisional dipahami bahwa ada pembagian kekuasaan yang sangat tegas di antara ketiga lembaga tersebut. Nah, kemudian legislatif melakukan pengaturan, membuat kebijaksanaan. Sementara pihak eksekutif melaksanakan atau mengimplementasikan apa yang diatur atau diputuskan oleh pihak legislatif, dan kekuasaan yudikatif memberikan sanksi atas penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan oleh kekuasaan eksekutif terhadap apa yang sudah diputuskan oleh kekuasaan legislatif. Nah, pentingnya naskah akademik dalam penyusunan sebuah peraturan perundang-undangan juga dikemukakan oleh Profesor Abdul Ghani Abdullah selaku Ketua Badan Pembina Hukum Nasional atau BPHN. Beliau mengatakan, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak disebutkan secara tegas bahwa setiap rancangan undang-undang harus dibuat naskah akademisnya. Nah, tapi naskah akademis diperlukan untuk memperjelas posisi rancangan undang-undang itu dalam sistem hukum nasional maupun sesuai tidaknya dengan kehidupan masyarakat. Ya, sekalipun demikian ada juga yang tidak menggunakan naskah akademis terlebih dahulu, seperti yang dibuat oleh inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat. Itu kelihatannya tidak perlu naskah akademis, tetapi sekarang ini mereka perlu naskah akademis. Sehingga Badan Legislatif DPR mengharapkan ada kerjasama dengan BPHN. Sudah ada pembicaraan mengenai itu dan mengharap sebenarnya suatu naskah akademis melalui, sekalipun ada undang-undang yang tidak mempunyai naskah akademis. Kemudian akhirnya punya persoalan seperti judicial review dan juga judicial review, dan juga naskah akademis di sini dibutuhkan untuk membackup keterangan pemerintah. Urgensi dari naskah akademis sendiri dalam proses pembentukan peraturan daerah antara lain naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Bahkan inisiatif penyusunan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat.
Hal ini merupakan sebuah keuntungan tersendiri dengan terlibatnya masyarakat dalam proses pembentukan peraturan daerah. Maka aspirasi-aspirasi masyarakat akan lebih terakomodasi. Peran serta masyarakat ini juga sesuai dengan perumusan pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Kemudian pasal 339 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, kemudian peraturan dianggap sebagai suatu aturan yang efektif apabila tidak melupakan sejauh mana tingkat kebutuhan masyarakat, keinginan masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Nah, jadi ini menjadi porsi dari kajian sosiologis untuk menjelaskannya. Kajian ini menguraikan realitas masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat, dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang. Digunakannya naskah akademik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan akan tercipta sebuah peraturan perundang-undangan yang berbasis penelitian ilmiah sehingga dihasilkan peraturan daerah yang baik bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat. Kemudian, ciptakan kehidupan yang lebih teratur, terhukum, dan sesuai dengan tujuan dan asas-asas pembentukan peraturan daerah. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan naskah akademik daerah tidak hanya sekedar pada proses pembentukan naskah akademik saja, melainkan terus berlanjut pada proses perencanaan, pembahasan, pengesahan, dan pemberlakuan peraturan daerah. Bahkan berpartisipasi masyarakat tetap diperlukan sampai pada tahap mengevaluasi setelah berlakunya peraturan daerah. Hal ini berkesesuaian dengan pendapat tentang tahap-tahap partisipasi masyarakat yang berpendapat bahwa partisipasi masyarakat dapat terjadi pada 4 jenjang. Yaitu yang pertama, partisipasi dalam proses pembuatan keputusan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam pemanfaatan hasil, juga partisipasi dalam evaluasi. Nah, setelah mengadakan komunikasi internal atas inisiatif dari penyusunan naskah akademik atau atas inisiatif bersama, diadakan forum komunikasi yang lebih besar dengan semua pihak yang terkait. Misalnya, mengadakan sebuah seminar lokal karya, diskusi publik, atau forum group discussion yang menghadirkan semua pihak yang terkait dan membahas permasalahan yang ada. Tujuan diadakan komunikasi ini bersama ini adalah untuk menyamakan visi dan persepsi dari masing-masing pihak mengenai permasalahan yang dibahas, sehingga pada akhirnya dicapai pandangan yang sama dari dari masing-masing pihak. Dan bahwasannya permasalahan yang ada pada masyarakat ini perlu dibuat dengan naskah sebagai bagian dari proses pembentukan perda. Pada forum komunikasi ini, penyusun naskah akademik mempunyai peran yang sangat penting. Penyusun naskah akademik harus mampu menjadi fasilitator sekaligus mediator dalam penjembatani perbedaan visi dan persepsi yang mungkin muncul dalam forum tersebut, sehingga tercipta kesamaan visi dan persepsi mengenai permasalahan yang sedang dibahas. Nah, pembentukan peraturan daerah yang partisipatif di Kabupaten Sopeng, misalnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 18 ayat 6 menegaskan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembentukan. Kemudian dalam ayat 7 menentukan susunan dan acara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah dimaksud dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ya. Kemudian pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Pasal 3 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud tadi adalah pemerintah daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi, dan yang kedua pemerintah daerah kabupaten atau kota dan DPRD kabupaten atau kota. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah terdiri dari atas kepala daerah dan perangkat daerah. Mengenai peraturan daerah ini sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang semakin luas, sangat perlu untuk dilakukan kedudukannya sehingga dapat bersifat mandiri tanpa ada campur tangan dari pihak manapun. Dari segi pembentukannya sudah semestinya kedudukan peraturan daerah baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten atau kota dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang daerah berlaku. Yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan yang lebih rendah dibanding peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan ruang lingkup wilayah berlaku lebih luas. Dengan demikian, undang-undang lebih tinggi kedudukannya daripada peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Karena itu, sesuai prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, peraturan yang lebih rendah itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang derajatnya lebih tinggi.
Konsekuensi dipertegaskan prinsip pemisahan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka produk legislatif daerah ini dapat saja bertentangan dengan produk eksekutif tingkat pusat. Misalnya, apabila suatu materi peraturan daerah tingkat provinsi atau peraturan daerah tingkat kota atau kabupaten yang telah ditetapkan secara sah ternyata bertentangan isinya dengan materi peraturan daerah di tingkat pusat, maka pengadilan haruslah menentukan bahwa peraturan daerah itu yang berlaku sepanjang untuk daerahnya. Peraturan menteri dimaksudkan untuk berlaku umum di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ketentuan yang mengatur bahwa peraturan daerah harus disahkan terlebih dahulu oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini, oleh Mendagri harus dinyatakan tidak berlaku lagi. Menurut salah seorang anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Sopeng yang membidangi masalah pemerintahan, komunikasi, tenaga kerja, dan transmigrasi, mengatakan bahwa dalam proses pembentukan perda di Kabupaten Sopeng sama sekali tidak ada hambatan karena berjalan sesuai dengan mekanisme yang ada. Hanya saja yang menjadi masalah adalah implementasi atau penerapan perda di masyarakat. Menurutnya, ada beberapa perda yang diberlakukan padahal belum tersosialisasi dengan baik sehingga dipertanyakan kembali oleh sebagian masyarakat. Senada dengan hal ini adalah salah seorang anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Sopeng yang membidangi masalah perekonomian, keuangan, dan kesejahteraan sosial mengatakan bahwa hambatan-hambatan seperti ini tidak akan terjadi seandainya dari awal pemerintah daerah Kabupaten Sopeng melakukan sosialisasi yang baik menurut peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ada pun sebab-sebab sehingga perda yang dibentuk tidak dapat dilaksanakan secara maksimal, yaitu kurangnya sosialisasi sebelumnya tentang muatan rancangan peraturan daerah belum dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama pemerintah daerah Kabupaten Sopeng. Tidak ada peran, kemudian yang kedua tidak ada peran serta partisipasi masyarakat dalam hal mengkaji muatan materi rancangan peraturan daerah. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan perda yang terbentur oleh kebutuhan masyarakat karena dalam pembentukannya tidak didasarkan atas kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, dalam pembentukan perda sangat penting ada naskah akademik untuk lahirnya suatu perda yang partisipatif. Ya, mungkin dari video kali ini sekian yang dapat saya sampaikan, kurang mohon maaf, semoga bermanfaat. Bila bisa bilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.